Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bersih seluruh Robby Driver, jumpa lagi dengan robbydriver.com. Dan kali ini Robby Driver sedang berada di Pakuan Mall Solo Baru ya. Kali ini Robby Driver akan mengulas tentang Honda Beat yang terbaru. Karena apa? Pada tanggal 15 Juni 2024 PT Astra Honda Motor dan Atra Motor Jawa Tengah resmi merilis produk terbarunya, yaitu All New Honda Beat. Nah, ini dia barangnya dan langsung kita kulik ya, seperti apa desain terbarunya dan fitur-fitur apa saja yang ada di All New Honda Beat 2024 ini. Ya, seperti yang Brosis lihat, untuk tampilan depannya pasti sudah berbeda. Dan kalau Brosis tahu ya, pernah Robby ulas bahwasanya untuk bagian balok kepala ini akan sama seperti dengan Vario 160 ya. Ada desain-desain yang mirip-mirip seperti itu. Dan Brosis bisa lihat sendiri bahwasanya untuk desain dari All New Honda Beat ini memang mirip dengan Honda Vario 160 yang tipe ABS. Nah, gimana? Tambah sangar kan? Dan untuk bagian sini Brosis memang mengalami perubahan yang di sini dikiranya akan ada DRL, tetapi di sini untuk modifikasi Brosis bisa menambahkan DRL-nya di bawah sini. Makin tambah keren bukan? Ya, dan selanjutnya untuk lampu ya, untuk lampu jarak jauh, jarak jauhnya di sini tengah, untuk bagian jarak dekat di sini, dan ini adalah lampu kotanya. Lebih aneh lagi nanti kalau ditambahkan di sini ya. Ini keren. Ini sebenarnya bisa dimanfaatin untuk jadi yang lain sih ya. Oke. Dan untuk selanjutnya bagian spakbor ini juga mengalami perbedaan. Ini lebih kelihatan gemuk. Untuk bagian bannya ini masih sama, peleknya ini juga masih sama dengan sebelumnya. Dan kalau kita lihat pada bagian area speedometer ya, kalau di sebelumnya itu ada pembatas di sini, ada kisi-kisi seperti ini. Untuk bagian sekarang ini dia tidak ada sekatnya, tadi tidak ada pemisahnya seperti itu Brosis. Nah, ini tadi udah seharian dicoba, sudah dapat 208 km ya. Cuma muter-muter di sini udah dapat 208 km. Untuk Honda Beat Deluxe ini pastinya yang kilas ya, ini sudah ada fitur idling stop sistemnya. Dan seperti ini, nah, ketika nanti sakarnya ke bawah seperti ini dan lampu hijau di sini udah menyala, artinya ketika Brosis berhenti lebih dari 3 detik otomatis akan mesin mati sendiri, dan tinggal diputar tuas gasnya otomatis mesin akan menyala. Seperti itu Brosis. Nah, di sini ada indikator apa sih? Ya, karena ini ya udah kiles, remote-nya di mana sih? Penasaran. Kita cari dulu remote-nya di mana. Oh, ini dia, akhirnya ketemu, kita menemukan remote ya, atau smart key-nya dari All New Honda Beat Deluxe ya. Nah, ini dia Brosis. Sekarang kita sudah menemukan dan memegang langsung dari smart key dari All New Honda Beat Beat Deluxe smart key ya. Nah, di sini Brosis ada dua remote-nya, tetapi ada yang berbeda nih dengan remote smart key yang lainnya pada Honda. Karena untuk bagian di atas ini tidak ada aksen gambar lonceng ya, nggak ada aksen gambar motor Brosis. Dan ini nggak bisa dipencet loh ya, ini nggak bisa dipencet. Artinya apa? Memang ini nggak ada tombol answer back system atau tombol alarmnya ya. Jadi untuk Honda Beat Deluxe yang terbaru yang pakai smart key ini memang tidak ada alarmnya Brosis ya. Karena apa? Ya, karena ini agar harganya tetap terjangkau, sudah keyless ya, walaupun tanpa alarm, tapi ini tetap aman karena sudah menggunakan keyless Brosis ya. Dan yang belum keyless itu sudah dikasih alarm. Kenapa? Karena yaitu dia masih kunci, tapi anak kunci ya, tapi dia bisa ada alarmnya ya, dengan cara yaitu tadi memainkan anak kunci, mati hidup, mati hidup, hidup mati, hidup mati selama 2 kali, nanti otomatis alarmnya akan aktif seperti itu Brosis. Nah ya, kalau di bagian sini apa sih, ini penasaran ya, di sini apa gitu loh ya, ini tuh Brosis. Nah, ini adalah tampilan ketika All New Honda Beat Deluxe smart key, tipe smart key, karena Beat Deluxe yang biasa itu juga ada, tapi ini adalah Beat Deluxe yang menggunakan smart key. Di fitur-fitur yang sebelumnya juga sudah pernah ada Brosis, idling stop, lampu jarak jauh, jarak dekat ya, sorot lampunya seperti itu. Nah, terus ini klakson, lampu sen, dan nah fungsional hubnya di sini ya. Terus ini untuk raknya dia lebih gede. Dan di sini udah ada outlet power chargernya 12 watt, maksimal 12 volt 1 ampere seperti itu Brosis. Untuk buka joknya juga masih sama, dari depan seperti ini dengan kapasitas 12 liter ya. Untuk bagasinya ya bisa muat sepatu, mantol ya, kebutuhan sehari-hari, topi, seperti itulah, itu masih bisa. Dan untuk tampilan terbarunya memang sudah pernah Robby sampaikan sebelumnya, ini mirip di beberapa bagian seperti, sebentar Robby sampaikan ya. Di sini dia seperti Vario 110 yang LED ya, sudah pernah Robby bahas sebelumnya. Terus peleknya masih menggunakan palang Y,
Dan yang lagi brosis ini adalah bagian sini, ini mirip dengan Vario 125 Old ya, tapi ini dimensinya lebih kecil seperti itu brosis. Nah, untuk fendernya, terus bagian kepalanya ini seperti ini. Dan tadi sempat nyobain, memang performanya mengalami peningkatan ya, karena mungkin dari bobotnya yang berkurang seperti itu. Dan ini kita coba lihat untuk bagian lampu belakangnya brosis ya. Oke, nah untuk bagian lampu belakangnya ini berbeda dengan dari Honda Beat yang sebelumnya ya brosis ya. Nih kalau kita intip seperti ini ya. Kalau yang sebelumnya dia agak segitiga, tapi kalau yang ini adalah agak segi empat kotak seperti ini. Katanya tadi ada yang bilang mirip Supra seperti itu ya. Nah untuk mesinnya, ini mesinnya masih sama, cuma ini nggak ada engkolannya, cuma sudah diganti dengan indikator aki ya. Ketika akinya drop atau di bawah normal dia akan menyala, artinya ini butuh dicas atau ganti aki baru. Keren ya. Sebentar kita mau foto-foto terlebih dahulu dan ya ikuti keseruannya sampai dengan selesai. Terima kasih.